Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yulan Saliha dari kelas tes 6 Tesla 2, nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia menggunakan analisis regresi dan korelasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu masuk spiritual, kecerdasan, dan keterampilan yang penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan meningkatkan produktivitas dengan membuat masyarakat lebih cakap dan terampil yang berdampak positif pada perekonomian. Pendidikan formal dengan kurikulum yang diatur pemerintah tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan sikap yang mendukung pembangunan. Meskipun pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan membuka lebih banyak pekerjaan, hal ini juga dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran sementara. Karena orang yang berpendidikan tinggi lebih selektif dalam memilih pekerjaan dengan upah dan lingkungan kerja yang bagus. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kekuatan pengaruh rata-rata lama sekolah dengan jumlah pengangguran di Indonesia? 2. Apakah terdapat variabel lain yang berperan dalam pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah pengangguran Indonesia? Tujuan. 1. Untuk mengetahui seberapa kuat tingkat rata-rata lama sekolah memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. 2. Untuk mengetahui visualisasi pengaruh tingkat rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Manfaat. 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teori tentang antara rata-rata lama sekolah dan dengan jumlah pengangguran di Indonesia. 2. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Landasan teori. Angka harapan lama sekolah atau HLS adalah indikator yang mengukur lamanya pendidikan formal yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang. HLS mencerminkan kesempatan pendidikan dan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Indikator ini dihitung dengan membagi partisipasi sekolah penduduk pada usia tertentu dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia tersebut. HLS juga digunakan sebagai salah satu komponen indeks pembangunan manusia oleh Badan Pusat Statistik dan dianggap peka terhadap variabel antar provinsi. Rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah indikator tingkat pendidikan masyarakat, mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang diselesaikan. Ini terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi inteligensi dan keahlian yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adalah masalah makroekonomi serius yang berdampak langsung pada manusia, menyebabkan penurunan standar hidup dan tekanan psikologis. Pengangguran sering dibahas dalam politik karena kehilangan pekerjaan berdampak besar pada kehidupan individu. Tingkat pengangguran bervariasi berdasarkan jenis kelamin, umur, kebangsaan, dan jenis pekerjaan. Dengan wanita, pekerja kasar, dan remaja lebih rentan. Remaja sering menghadapi pengangguran tinggi karena kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja, sehingga sulit menemukan pekerjaan. Regresi linear. Regresi linear bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk memprediksi nilai di variabel satu dengan variabel lain. Variabel yang diprediksi disebut dengan variabel dependen. Dengan variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel lainnya dikenal dengan istilah variabel independen. Dalam analisis ini juga diperkirakan persamaan koefisien linear atau melibatkan satu atau lebih dari variabel bebas yang nantinya bisa digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen. Analisis korelasi merupakan keeratan antara variabel. Dengan variabel dikatakan saling berkorelasi jika mempunyai hubungan yang berbalik atau sebab akibat. Koefisien determinasi atau R pada intinya mengukur kebenaran model analisis regresi. Bab 3. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi literatur dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara tingkat rata-rata lama sekolah dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Data yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah dengan jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2023 di website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang digunakan berjumlah 34. Metode pengolahan data. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan jumlah pengangguran di Indonesia menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi geometrik.
Rumus analisis data. Rumus regresi linear sederhana yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai B dari persamaan regresi berikut, dapat dicari dengan rumus B sama dengan SSXY atau per B sama dengan SSXY per SSXX. Nilai SSXY dapat dicari dengan rumus SSXY sama dengan B dengan berikut. Nilai SSXX dapat dicari dengan rumus bawah ini. Rumus analisis korelasi bisa dicari dengan cara R sama dengan SSXY per akar SSXX kali SSY. Nilai SSY dapat dicari dengan rumus berikut. Nilai koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari data yang saya sampaikan. Hasil analisis data. SX aksen sama dengan 8,918529, Y aksen sama dengan 4,613824, SSXY sama dengan 21,66939, SSXX sama dengan 28,04863, Y sama dengan 0,772565, A sama dengan min 2,276321, Y sama dengan min 2,276321 plus 0,772565X. SSY sama dengan 66,4536. R sama dengan 0,50 1916698 dan KD-nya yaitu 25,19%. Berikut adalah metode otomatis Excel. Pembahasan. Persamaan regresi dengan nilai A sama dengan 2,27631 mengartikan bahwa saat total nama sekolah di Indonesia adalah 0, jumlah pengangguran di Indonesia akan berkurang sebesar min 2,27631. Persamaan regresi tersebut juga memiliki nilai B, yaitu 0,77255 mengartikan bahwa setiap rata-rata nama sekolah bertambah, jumlah pengangguran akan bertambah 0,77255. Nilai korelasi persen yang dihasilkan yaitu 0,501917. Dipatokkan terhadap dapil deskripsi interval nilai R. Nilai R yang didapat masuk dalam kategori sedang atau cukup. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata nama sekolah memiliki pengaruh sedang atau cukup kuat terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. Nilai koefisien determinasi dapat mengartikan bahwa rata-rata nama sekolah mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 25,9% dan 74,81% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kesimpulan, kekuatan pengaruh rata-rata nama sekolah dengan jumlah pengangguran di Indonesia adalah sedang atau cukup kuat. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai R sama dengan 0,501917. Nilai tersebut masuk dalam kategori sedang atau cukup karena masuk pada interval 0,3 kurang dari R kurang dari 0 dan 0 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,7. Selain itu, dalam penilaian ini mendapatkan hasil bahwa rata-rata nama sekolah jadi faktor yang cukup kuat dan mendapatkan hasil 25,9%. Sementara sisanya adalah faktor lain, yaitu 4,81%. 2. Terdapat variabel lain yang berperan dalam pengaruh rata-rata nama sekolah terhadap jumlah pengangguran Indonesia, yaitu kualitas pendidikan, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan pengalaman kerja. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain dalam analisis, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana rata-rata nama sekolah mempengaruhi tingkat pengangguran dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Saran 1. Kepada pemerintah di Indonesia agar lebih memaksimalkan program di bidang pendidikan agar rata-rata nama sekolah masyarakat semakin tinggi karena hal ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka pengangguran. 2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengeksplor variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka setelah selain angka rata-rata nama sekolah agar dapat diketahui faktor-faktor yang lebih spesifik terhadap masalah pengangguran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.